舒尔。 Di sebuah tempat terpencil di tengah pegunungan ada sebuah pulau yang dikenal dengan sebutan Pulau Medis. Disinilah rumah sakit nomor 1 yang pasti semua penyakit dapat disembuhkan di sini. Namun ada satu penyakit yang meresahkan masyarakat selama berabad-abad, yaitu dark spirit atau roh gelap. Semua dokter hanya bisa mengeluarkan dark spirit itu dari pasien, lalu dark spirit disimpan di bawah tanah. Tapi ada satu dokter yang tak mau menyerahkan dark spirit yang ia keluarkan dari pasien, karena ia ingin mempelajari ilmu dark spirit tersebut. Hingga suatu waktu ada pasien yang patah tulang karena ledakan dark spirit. Namun dokter bernama Baizi dapat menyembuhkan dia. Dia terlihat sombong dan angkuh saat ada junior yang mengucapkan selamat padanya. Dan dia juga termasuk dokter terbaik di rumah sakit tersebut. Tiba-tiba pasien berlarian karena dark spirit meledak. Ruangan di bawah tanah sudah tak bisa menampungnya. Bahkan para tetua tak bisa menahannya lagi. Ketua rumah sakit menyuruh junior bernama Houzu untuk mengamankan semua pasien. Namun Baizi dengan keangkuhannya mencoba mengatasi dark spirit dengan mantra 5 elemen. Awalnya dark spirit dapat diatasi, namun kemudian malah tambah marah dan menyerang semua masyarakat. Akibat keangkuhan Baizi, pulau besar itu hancur dan dia dilarang mempelajari lagi pengobatan, juga dilarang mempelajari dark spirit. Dan setelah itu dia meninggalkan rumah sakit. 7 tahun kemudian, sekarang rumah sakit pindah ke pulau kecil. Setelah keperian Baizi, kini rumah sakit dipimpin oleh pemimpin sementara. Semua dokter beraktivitas seperti biasa di rumah sakit yang baru, namun lebih kecil dari rumah sakit yang lama. Dan sekarang dark spirit ditenggelamkan ke bawah sungai Wik. Beralih ke tempat pendaftaran rumah sakit. Di sana ada pasien yang terkena dark spirit, namun dia malah kabur dan diarahkan ke suatu tempat oleh orang misterius. Ternyata orang misterius itu adalah Baizi, dan dia dapat menyembuhkan dark spirit dari badannya. Namun tiba-tiba dia ketahuan oleh pengawal bahwa dia melakukan praktik penyembuhan dark spirit secara ilegal. Lalu dia kabur dan terjadi kejar-kejaran. Sampai dia bersembunyi di sebuah kendi besar berisi air. Dia ditemukan oleh Houzu dan mereka bersembunyi bersama. Dia memberikan dark spirit pada Baizi untuk diteliti. Namun 4 tetua di rumah sakit tidak mengizinkan Baizi menginjakan kembali kakinya di sana. Houzu mempunyai ide supaya dia bisa masuk ke rumah sakit dengan melakukan pemilihan ketua rumah sakit, dan Baizi akan memperlihatkan penemuannya. Kemudian Baizi pergi ke bar dan mentraktir orang-orang di sana karena dia lagi bahagia. Namun dia tak ada uang dan dikatakan penipu. Tak lama kemudian datang anak kecil yang meminta diobati pada Baizi karena tanduk dia tak kunjung tumbuh. Namun dia malah disuruh mengunjungi rumah sakit atau mencari obatnya sendiri. Di sisi lain Houzu menyampaikan pemikirannya untuk pemilihan ketua rumah sakit yang baru. Karena ketua rumah sakit sebelumnya belum kembali setelah kejadian 7 tahun yang lalu. Dikhawatirkan jika dark spirit kembali meledak, tak ada yang bertanggung jawab karena tak ada ketua rumah sakit yang akan bertindak. Kembali lagi ke Baizi. Dia bercerita kisah 7 tahun silam pada pemilik bar yang dijuluki Ekor 9. 老娘我敷个面膜都不香。白泽，这是你带来的，我就是想看见当年的你。 Hari ini adalah hari pemilihan ketua rumah sakit. Dengan cara jika dia bisa memusnahkan dark spirit, maka dia akan menjadi ketua yang baru. Semua dokter bergiliran mencoba memusnahkan dark spirit itu. Lalu datanglah Baizi dengan pedenya akan menunjukkan penemuannya yang dapat memusnahkan dark spirit.
Tapi sebelum dia mengeluarkan mantranya, Houzu segera menunjukkan mantra guntur kahyangan. Namun mantra itu sama seperti mantra kekuatan 5 elemen milik Baizi yang gagal 7 tahun yang lalu. Dan dia menunjukkan kembali mantra itu namun tak berfungsi karena benderanya sobek. Bahkan Houzu menuduh Baizi menyimpan dark spirit di rumahnya dan melakukan pengobatan dark spirit secara ilegal. Alhasil dia dimasukkan ke penjara. Tapi 4 tetua itu sedikit memuji penemuan dan mantra Houzu. Lalu dia akan pergi ke dermaga untuk memusnahkan dark spirit dan membebaskan dunia. Saat Houzu mempersiapkan mantranya, dark spirit keluar lagi dari penemuannya. Lalu dia mencari mantra yang lain, tapi sepertinya mantra itu ada di bendera milik Baizi. Lalu dia pun menemui Baizi ke penjara dan dia meminta Baizi untuk menyerahkan benderanya. Namun karena kepintaran Baizi, dia mengalihkan perhatian dengan membuat dirinya jadi banyak dan merebut kembali bendera itu, lalu pergi meninggalkan Houzu dan pengawal di penjara. Tapi dia tetap dikejar oleh para pengawal. Kemudian dia pergi ke pulau besar yang sudah terbengkalai. Di sana dia bertemu dengan anak kecil yang minta diobati saat di bar. Lalu para pengawal datang dan mereka pun bersembunyi. Ketika bersembunyi ada monster pohon yang menangkap mereka. Tapi mereka berhasil mengusirnya dengan sebuah roti. Sementara Houzu sedang berusaha menyempurnakan mantra untuk memusnahkan dark spirit. Namun dia tetap tak berhasil dan menginginkan bendera yang Baizi miliki. Kembali lagi ke Baizi dan anak kecil bernama Yi. Mereka bertemu dengan orang di pulau besar dan ternyata itu adalah Wufang dengan pasien-pasien dark spirit. Di sana, Yi mencoba menghibur semua pasien dengan menari bersama. Sementara Baizi menyerahkan benderanya ke Wufang karena dia akan memperbaikinya. Namun ada satu pasien yang tak mau bergabung dan dia malah keluar lalu menjadi batu. Kata Wufang itu adalah tanda bahwa dia memang sudah menyerah dengan dark spirit di badannya. Kemudian di bawah sana ada wanita ekor 9 yang menyusul Baizi. Dan tak lama kemudian juga para pengawal datang untuk menangkap Baizi. Wufang segera memberikan benderanya dan ketika mereka berdua terpojok, mereka dapat menembus tembok batu dengan sebuah mantra. Mereka berakhir di sebuah tangga, namun Ye tak mau lagi menemani Baizi mencari dermaga. Dia malah ingin pergi sendiri ke rumah sakit lama untuk menemukan obat supaya tanduknya tumbuh. Mereka berpisah di sana dan Baizi menemukan dermaga tersebut. Namun terjadi sesuatu pada Yi. Dia dikejar-kejar oleh seseorang. Lalu dia melihat dirinya sedang dibully. Dan dia juga melihat dirinya yang lain dan masuk ke badannya itu. Lalu dia melihat sosok ayahnya, tapi ternyata itu adalah Baizi. Dia mencoba menolong Yi dari dark spirit, namun dia kesulitan. Di sisi lain, Houzu masih terus menunggu kedatangan para pengawal. Dan kini Baizi serta Yi telah berhasil mengalahkan dark spirit tersebut. Lalu mereka melanjutkan perjalanan ke rumah sakit lama, tepatnya ke apotek. Karena di sana Baizi akan mencoba mencari obat untuk menyembuhkan Yi. Setelah obat itu ketemu, Baizi segera mengobati tanduk Yi. Namun sampai obat tersebut habis, tanduk Yi juga tak kunjung tumbuh. Dan dia sangat kecewa pada Baizi. Beralih ke para pengawal yang bertemu dengan wanita ekor 9. Mereka bertarung sengit sampai membangunkan dark spirit di sana. Kemudian Baizi kini mencoba menghibur Yi dan mereka pun tertidur bersama. Dalam tidurnya Baizi bermimpi melihat Yi dibully dan ditinggalkan ayahnya karena dark spirit. Lalu ketika ia terbangun, Yi sudah tak ada di sana.
Sekarang dia berada di hutan bambu dan melihat sebuah rumah, lalu mencari Yi. Di sana Yi berkata ada dokter yang dapat menyembuhkannya. Namun setelah didiagnosis, ternyata penyakit Yi tak bisa disembuhkan. Yi merasa kecewa pada Baiji yang berkata bahwa penyakitnya bisa sembuh. Lalu tiba-tiba para pengawal datang dan mereka bertarung lagi. Baiji melihat sebuah tulisan mantan kepala rumah sakit dan Dr. Lobak bercerita tentang kematian kepala rumah sakit yang dulu. Pengawal menuduh kematian guru mereka terjadi karena Baiji. Dia kemudian diancam dengan menyanderai supaya menyerahkan benderanya. Setelah mendapatkan bendera tersebut, Baiji dijatuhkan ke sungai Wik yang di dalamnya terdapat banyak sekali Dark Spirit. Dia ditarik oleh Dark Spirit ke dasar sungai. Lalu ada 2 anak buah yang berhenti mengikuti pengawal. Mereka kembali untuk menolong Baiji, disusul dengan Dr. Lobak juga. Di bawah, Baiji mengingat semua kejadian bersama gurunya. Dan dia melihat sebuah cahaya kupu-kupu yang menolongnya. Dia menganggap itu adalah gurunya. Sementara di dermaga, Hozu akan segera memulai pertunjukannya untuk memusnahkan Dark Spirit. Dia gelisah karena pengawal belum juga datang membawa bendera tersebut. Di sisi lain, Baiji berhasil selamat. Di sana ada wanita ekor 9 juga yang menolong. Namun Hozu akan segera memulai pertunjukannya karena pengawal telah memberikan bendera milik Baiji kepadanya. Beruntung, Baiji dan yang lain diberi tumpangan kendaraan supaya dapat sampai ke dermaga dengan cepat. Namun mereka datang terlambat. Hozu telah memulai bahkan tapaknya Dark Spirit memang seperti telah musnah. Tapi ternyata di bawah sungai sana, Dark Spirit mulai marah dan siap menerkam. Baiji memberitahu semua masyarakat bahwa Dark Spirit belum musnah. Bahkan sekarang bersembunyi di bendera jimat-jimat yang dibuat oleh Hozu. Lalu Dr. Lobak berhasil merebut bendera Baiji. Namun Hozu berhasil merebutnya kembali. Dia yang awalnya tertawa malah terkejut karena muncul Dark Spirit dari bendera tersebut. Kemudian muncul Dark Spirit dari sudut-sudut bendera jimat. Semua orang ketakutan lalu lari dan diarahkan ke atas bukit oleh Baiji. 4 tetua pun ikut lari, bukan menangani. Kemudian Hozu sekarang kerasukan Dark Spirit. Dia dibutakan oleh rasa iri dan sakit hati karena perlakuan pilih kasihnya yang ia alami dari gurunya sejak kecil. Gurunya selalu mengutamakan Baiji dan sekarang ia mau balas dendam pada Baiji dan ingin mengalahkannya. Bahkan sekarang ia berubah menjadi monster yang menakutkan. Baiji masih mencoba membujuk Hozu bahwa mereka dulunya sudah seperti saudara. Namun Hozu sudah terlanjur ngamuk dan menyerang semua masyarakat. Lalu para tetua dan dokter mencoba melawannya. Namun ganasnya monster itu malah semakin menjadi. Dia menarik semua yang ada di depannya termasuk Yi. Baiji segera masuk ke monster itu dan menyelamatkan Yi. Di sana ia mendapatkan sebuah bayangan Yi yang sedang dibuli oleh Dark Spirit. Baiji menasihati Yi untuk tak takut dengan Dark Spirit. Karena jika ia tak takut dengan Dark Spirit, maka Dark Spirit akan menjauh dari dirinya. Lalu ia pun berhasil menghindari Dark Spirit dan berpelukan dengan ayahnya yang sudah meninggal. Kini Baiji sadar bahwa Dark Spirit bisa dikalahkan dengan hati. Lalu mereka berdua keluar dari tubuh monster itu. Yi yang sudah membaik mencoba melawan monster Hozu dengan mantra kilin. Namun yang terjadi, bendera yang ia pakai untuk mengikat monster malah hancur berkeping. Setelah itu Baiji berkata bahwa hanya kekuatan cahaya dari hatilah yang Dark Spirit takuti. Kemudian muncul kupu-kupu bercahaya emas mengitari monster tersebut dan seketika membuat monster itu melemah.
sampai tiba saatnya Baizi memukul monster itu dengan benderanya yang sudah hancur. Lalu muncul pohon berdaun emas yang sangat indah menggantikan Dark Spirit yang menyeramkan. Dan Haozu muncul dari balik pohon itu, teman. Dan setelah itu film ini selesai. 去，再反9前加倍啊！你效果显著啊！